Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Nah, pembelajaran hari ini mengenai pemisahan campuran, karena terakhir pembelajaran minggu lalu mengenai campuran homogen dan heterogen. Nah, pemisahan campuran itu sebenarnya yang kalian pelajari ada 5 cara. Nah, yang pertama filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi atau penyaringan itu dilakukan untuk memisahkan campuran yang penyusunnya berupa cairan dan padatan dengan partikel yang kecil yang tidak bisa mengendap. Ya, contohnya menyaring air kapur dan juga air tanah. Nah, air kapur itu kan partikelnya sangat kecil, kapurnya. Nah, partikel padatan kapurnya itu sangat kecil tapi tidak bisa mengendap. Jadi untuk memisahkannya disaring dengan cara seperti ini. Jadi air kapurnya kita tuangkan ke dalam saringan yang saringannya ini sudah diberi kertas filtrasi. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan itu akan menetes sedikit demi sedikit, larutan kapurnya itu akan menetes. Nah, menyisakan kapur di atasnya sebagai residu dan juga air di bawahnya sebagai filtratnya. Nah, kemudian pemisahan campuran yang kedua bisa menggunakan cara sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini dilakukan untuk memisahkan padatan yang ukurannya cukup kecil dan tersebar merata dalam cairan. Contohnya, pemisahan susu menjadi susu krim dan juga susu skim. Nah, menggunakan alat sentrifuga seperti ini. Jadi ada alatnya. Nah, kemudian cara yang ketiga destilasi atau penyulingan dilakukan untuk memisahkan zat-zat penyusun dalam campuran yang berupa larutan. Nah, didasarkan pada perbedaan titik didih dan titik uap. Jadi kalau destilasi ini penyaringan atau pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya memisahkan campuran air dan juga alkohol. Jadi di sini. Nah, contoh lainnya di sini adalah penyulingan air laut. Nah, yang lebih mudah, jadi air laut dipanaskan. Nah, otomatis airnya nanti akan menguap. Kemudian didinginkan di kondensor. Nah, kemudian sedikit demi sedikit uap airnya tadi kan sudah dingin. Nah, akan masuk ke ini distilatnya. Kemudian kromatografi. Kromatografi itu pemisahan campuran. Nah, digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun yang terdapat dalam suatu campuran. Nah, contohnya pemisahan komponen warna pada tinta. Nah, memisahkan pigmen pada tumbuhan juga bisa. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada sublimasi. Nah, kalau sublimasi itu dilakukan untuk memisahkan campuran zat yang mudah menyublim dengan pengotornya. Contohnya kamper dan iodium. Nah, contohnya kamper yang tercampur atau kapur barus yang tercampur dengan pasir, atau garam yang kotor atau garam yang tercampur pasir. Nah, caranya gimana? Nah, ini contohnya seumpama ada kapur barus yang tercampur pasir. Nah, kan ini dipanaskan. Kapur barus dia akan menyublim. Nah, kemudian menguapkan. Nah, kemudian karena di atasnya di sini diberi es batu. Nah, uap dari atau sublimasi dari kapur barus tadi akan mengendap. Jadi bisa terpisah antara pasir dan juga kapur barus. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu terjadi tanpa adanya ini perubahan atau tidak adanya zat baru, hanya terjadi perubahan wujud saja. Jadi pada perubahan fisika itu hanya terjadi perbedaan wujud atau perubahan wujud dan tanpa menghasilkan zat baru. Nah, karakteristik dari perubahan fisika yaitu ada perubahan indikator perubahan fisika ada perubahan warna, ukuran, wujud, massa jenis, terus bau, rasa, titik didih, titik leleh, dan lain-lain. Nah, perubahan yang terjadi pada wujud sehingga dapat kembali ke wujud semula. Jadi contohnya, air kamu dinginkan, suhunya kamu kurangi menjadi es batu. Nah, kalau suhunya kamu naikkan lagi, yang es batu tadi wujudnya kan padat, akan berubah lagi menjadi cair, menjadi air. Sifat fisika dapat diamati, diukur, atau dirasakan secara langsung. Bisa menggunakan juga alat ukur. Nah, contoh perubahan fisika, air yang menguap atau es yang meleleh. Hanya terjadi perubahan wujud saja, tapi dia tetap air. Nah, gula yang larut dalam air bisa dipisahkan.
Nah, airnya diuapkan, gulanya nanti akan mengkristal. Kemudian lilin yang mencair, meskipun mencair, dia tetap lilin. Gelas yang pecah. Nah, meskipun gelas itu dari kaca, kemudian dipecahkan. Nah, partikel-partikel gelasnya itu tetap kaca. Nah, contoh perubahan fisika yang mudah itu dari air. Nah, air biasa wujudnya cair. Nah, ketika suhunya kamu kurangi, dia akan membeku, wujudnya jadi padat. Tapi ketika air ini suhunya kamu naikkan, dididihkan, airnya berubah menjadi uap. Jadi hanya perubahan wujud saja. Tadi di dalam perubahan fisika ada yang namanya massa jenis. Nah, massa jenis itu adalah perbandingan antara massa zat dengan volume. Jadi massa dibagi dengan volume, atau volume sama dengan massa dibagi dengan ini massa jenis ya. Ini maaf bukan V tapi ini rho. Nah, atau massa sama dengan rho dikali dengan volume. Nah, massa jenis dari setiap bahan itu berbeda-beda. Contohnya ini, air dengan aluminium. Nah, karena jenisnya beda bahannya, maka memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, jadi ini massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Berikut ini adalah keterangannya. Nah, contoh soal untuk menghitung massa jenis. Perhatikan gambar pengukuran dengan menggunakan alat bahan berikut. Jika massa bendanya ini, massa batu ini adalah 300 gram, maka berapa massa jenisnya? Nah, volumenya. Nah, ketika sebelum dimasuki volumenya 100 cm3. Nah, ketika dimasuki benda, ternyata airnya tumpah sejumlah 20 cm3. Berarti sejumlah air yang tumpah ini 20 cm3 adalah volume dari benda ini. Nah, jadi massa benda diketahui 300 gram, volumenya 20 cm3. Berapakah massa jenis benda? Maka rumusnya adalah rho sama dengan M dibagi dengan volume, atau massa dibagi dengan volume. Massanya 300 dibagi dengan 20, berarti ada 15 gram. Jadi massa jenis dari benda tersebut 15 gram. Nah, ini contoh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan fisika. Ada akibat suhu, tadi secair. Ada yang akibat dari tekanan. Contohnya beras yang ditumbuk. Nah, kopi yang ditumbuk jadi kepingan. Kertas yang dipotong juga. Kemudian ada perubahan fisika akibat campuran. Nah, percampuran antara kopi dengan air, gula dengan air. Nah, terus ada juga perubahan fisika akibat dari pengeringan. Nah, ini contohnya. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia itu terjadi menghasilkan zat baru yang memiliki sifat yang berbeda dari sifat yang sebelumnya. Jadi kalau perubahan fisika tadi tidak menghasilkan zat baru, kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, karakteristiknya, indikator perubahan kimia itu ada perubahan warna, suhu, kemudian terdapat endapan, dan juga terbentuk gas. Nah, untuk perubahan kimia itu sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi contohnya kayu yang dibakar. Nah, kayu dibakar menjadi arang. Nah, arang tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Beda lagi kalau perubahan fisika. Kayu dipotong menjadi kursi. Nah, kursi itu tetap tersusun dari kayu. Jadi tidak ada terbentuk zat baru. Nah, perubahan kimia itu disebabkan karena adanya sifat kimia. Ada pH, kereaktifan air, perkaratan, terus memiliki sifat mudah terbakar, beracun. Nah, kemudian kalau perubahan kimia pasti di dalamnya terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia alami itu ada perkaratan, pembusukan, respirasi, metabolisme, kemudian fotosintesis. Kalau reaksi kimia buatan itu ada pembakaran. Nah, contoh perubahan kimia ada kertas yang dibakar. Kertas dibakar menjadi abu. Nah, sudah tidak dapat kembali dan menghasilkan zat baru. Nah, kemudian petasan meledak. Singkong dirubah jadi tape, sudah tidak bisa lagi kembali jadi tape. Nah, singkong dan tape sifatnya sudah berbeda, rasanya juga berbeda. Bersih berkarat,
kemudian ada pembusukan pada makanan. Nah, makanan kalau sudah busuk tidak bisa kembali lagi menjadi segar, sehingga menghasilkan zat baru. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kimia. Ada pembakaran. Nah, kalau dibakar pasti akan menghasilkan zat baru, arang atau abu. Kemudian proses peragian. Nah, tempe dikasih ragi, kedelai diberi ragi menjadi tempe. Singkong diberi ragi menjadi tape. Nah, proses biologis makhluk hidup, fotosintesis, kemudian metabolisme, itu ada perubahan kimianya. Nah, terus ada lagi faktor perusakan. Nah, pembusukan, ada contohnya pelapukan dan pembusukan. Nah, kemudian perubahan kimia yang terakhir ada perkembangan. Dari bayi berubah menjadi dewasa. Ini, dari bayi menjadi dewasa. Nah, apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Jadi kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Nah, tadi kayu dipotong menjadi kursi, tetap kayu. Nah, kalau perubahan kimia itu terbentuk zat baru, kayu dibakar menjadi arang yang sifatnya berbeda. Perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Ya, tadi kayu kan tetap kayu meskipun sudah dirubah menjadi kursi. Tapi kalau perubahan kimia itu irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Arang tidak bisa dibuat kembali lagi menjadi kayu. Kemudian fisika, perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Jadi hanya perubahan wujud atau percampuran biasa. Nah, tapi kalau perubahan kimia, nah ada perubahan ini, karena terbentuk zat baru maka terjadi reaksi kimia. Nah, demikian pembelajaran untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalian pelajari, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.